Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi kita. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Kau sukacita kami. Kami datang menyembah-Mu, kami merendahkan diri, kami mau meninggikan nama Yesus saja. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah sembah, sujud kami, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Pagi ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman Tuhan selalu ada kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini. Dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan, sebelum memulai aktivitas hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang akan kami dengar bisa menjadi bekal buat setiap kami untuk sepanjang hari ini dan juga untuk hari-hari berikutnya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya akan sharing firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11. Kitab Mazmur pasal 34
ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan ayat 10 terlebih dahulu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat ini ditujukan jelas kepada orang-orangnya yang kudus. Ayat ini ditujukan kepada orang Israel pada waktu itu, dan hari ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang sudah dikuduskan dan sudah dilayakkan oleh Tuhan. Setiap kita adalah umat-umat Tuhan yang kudus. Pesannya adalah takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang kudus, hiduplah takut akan Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa kita wajib dan harus hidup takut akan Tuhan? Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya tidak akan berkekurangan. Itu yang dikatakan oleh Mazmur 34 ayat 10. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak berkekurangan kehidupannya. Ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, kehidupan kita, orang-orang kudus yang takut akan Tuhan, itu dibandingkan dengan hidup singa-singa yang masih muda. Ayat 11 berkata singa-singa muda itu merana kelaparan. Aneh, kenapa singa-singa yang masih muda bisa kelaparan? Padahal mereka punya kekuatan, mereka bisa berlari dengan cepat, mereka bisa mengejar mangsa dan pasti dapat. Karena hasrat untuk memburu itu masih tinggi. Kalau sampai mereka bisa sampai mengalami kelaparan, itu artinya situasi saat itu memang sedang sulit. Itu artinya di hutan memang sedang tidak ada makanan. Keadaan itu yang akhirnya membuat singa-singa muda ini jadi merana kelaparan. Karena memang situasinya lagi sulit. Karena memang di hutan sedang tidak ada makanan. Bapak Ibu, 2 tahun ini kita sedang mengalami situasi yang sulit. Kita sedang masuk di dalam masa-masa yang sukar. Dan kita nggak tahu apakah 2 tahun ini akan berlanjut di tahun depan, di tahun 2022. Apakah di dalam 2 tahun ini, di Indonesia khususnya, sudah tidak ada orang-orang kuat? Masih ada. Apakah di Indonesia tidak ada lagi orang-orang hebat? Banyak. Apakah tidak ada lagi orang-orang yang punya kemampuan, punya relasi, punya pengalaman, mereka-mereka yang secara finansial kuat, secara kuasa kuat? Banyak, masih ada. Orang-orang seperti itu masih hidup. Singa-singa muda itu masih ada di Indonesia. Mereka masih hidup. Tapi kalau sampai mereka bisa merasakan kesukaran, mereka bisa merasakan dampak sulit, ya karena memang keadaannya lagi begitu. Karena memang keadaannya lagi susah. Sehingga mereka juga mengalami hal yang sama. Walaupun mereka kuat, walaupun mereka hebat, walaupun mereka punya pengalaman, mereka seperti singa-singa muda. Tapi kalau keadaannya lagi susah, mereka pasti akan mengalami juga. Tetapi puji Tuhan, ada harapan untuk orang-orang kudus yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, orang-orang yang kudus, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, itu akan hidup dengan tidak kekurangan. Mereka akan mengalami situasi yang sulit, tapi hidupnya tidak menjadi susah. Di tengah situasi yang sulit, hidupnya tidak menjadi susah. Ini janji yang luar biasa. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Bukan berarti kita tidak mengalami, kita mengalami. Kita mengalami yang sama seperti yang mereka alami. Kita mengalami sesuatu yang sama seperti yang mereka alami. Karena memang keadaannya begitu. Dan kita hidup di dunia yang sama dengan yang mereka hidupi. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan sehingga tidak mengalami kekurangan. Bukan hanya kekurangan,
tapi tidak mengalami kekurangan sesuatu yang baik. Inilah harapan kita. Inilah janji yang kita pegang. Dan janji Tuhan tidak mungkin tidak akan digenapi. Pasti akan digenapi. Ada satu lagu yang beberapa waktu ini rema di dalam hidup saya. Liriknya bagus sekali dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu tahu lagu ini. Saya coba nyanyikan ya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Tahukah Bapak Ibu bahwa bagi seekor domba, berjalan di lembah kelam itu adalah sebuah ketakutan? Banyak sekali domba-domba yang takut ketika harus melewati lembah yang kelam. Tapi ketakutan itu berkurang atau bahkan ketakutan itu hilang sama sekali ketika domba-domba itu tahu bahwa ada gembala yang menyertai mereka. Ada gembala yang menuntun mereka. Ada gembala yang berjalan di dekat mereka. Itu membuat ketakutan mereka berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Jadi rasa takut kepada Tuhan akan membuat rasa takut kepada keadaan itu menjadi berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Keadaan ini susah dan kesusahan yang terjadi dirasakan oleh semua orang, termasuk oleh mereka yang dalam tanda kutip diibaratkan sebagai singa-singa muda. Ketakutan akan keadaan melanda semua orang. Tapi kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang kudus belajar takut akan Tuhan, belajar serius mencari Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka rasa takut akan keadaan yang sulit itu berkurang bahkan hilang. Keadaan yang sulit kita rasakan. Kita tetap berjalan di dalam lembah kelam, tapi tidak takut. Kita tetap mungkin berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menuntun kita. Jadi jangan takut pada keadaan. Takut pada Tuhan, maka keadaan tidak akan membuat kita takut. Walaupun kita mengalami hal-hal sulit, tapi hidup kita akan selalu dalam keadaan yang baik. Itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan janjikan. Dan itu yang pasti terjadi dan dialami oleh orang-orang kudus yang mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita masuk di tahun 2022, tahun yang baru. Di tahun 2022 tidak ada jaminan badai tidak akan terjadi. Tidak ada jaminan ombak tidak akan menyembur. Tidak ada jaminan air tidak akan memenuhi perahu kehidupan kita. Tapi walaupun hal itu terjadi, walaupun badai tofan dahsyat terjadi, ombak menyembur masuk ke perahu kita, dan perahu kita dipenuhi oleh air, walaupun itu terjadi, namun harusnya kita tidak takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Ketakutan kita kepada keadaan harus kita hilangkan dan kita ganti dengan rasa takut kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang bisa membuat hidup kita tetap baik walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Semoga kita semua tetap
dalam kondisi yang baik. Semoga kita semua tetap bisa merasakan Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Mungkin lebih tepatnya bukan semoga, kita semua pasti bisa mengalami hal-hal seperti itu jika kita membangun rasa hormat dan takut kepada Tuhan dan selalu setia mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk menjaga hidup tetap dalam rule yang tepat, rule yang Tuhan kehendaki. Karena seharusnya orang-orang kudus itu tidak mengalami kekurangan sesuatu pun yang baik. Hidupnya dipelihara Tuhan walaupun dalam lembah kekelaman. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami bersyukur janji-Mu meneguhkan kami. Janji firman-Mu menjadi pengharapan buat kami. Karena setiap kami, orang-orang kudus yang mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, akan dipelihara Tuhan, akan mengalami hal-hal baik, akan hidup baik, walaupun di tengah situasi yang sangat tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.